Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadiq Sidki. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Saya berasal dari jurusan PGSD semester 3 dengan NIM 2021-1043-03-11-016, yang mana dengan dosen pengampu Bapak Mustafid Ma'arif LCMPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resum pengganti kehadiran AIK 3, yang mana saya akan membawakan dengan judul Gerakan Ekonomi Muhammadiyah, dan selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya di sini untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Gerakan Ekonomi Muhammadiyah, yang mana terdiri dari 3 subbab. Untuk bab pertama yaitu pengertian Gerakan Ekonomi Muhammadiyah, dan subbab selanjutnya yaitu sumber kekuatan Muhammadiyah, dan subbab yang ketiga yaitu model Gerakan Ekonomi Muhammadiyah. Nah, untuk memasuki subbab yang pertama yaitu mengenai pengertian Gerakan Ekonomi Muhammadiyah, yaitu ekonomi menurut Muhammadiyah diartikan sebagai sebuah kegiatan amal usaha, yang mana amal usaha ekonomi sendiri berarti suatu usaha perserikatan untuk mencapai maksud dan tujuan perserikatan dalam bidang ekonomi yang menjunjung tinggi agama Islam serta memakmurkan kondisi perekonomian masyarakat. Sedangkan amal usaha Muhammadiyah berarti suatu usaha dari usaha-usaha perserikatan untuk mencapai maksud dan tujuan perserikatan, yaitu berguna untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat terwujudnya masyarakat utama yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amal usaha dalam membimbing ekonomi juga mengemban amanah untuk membimbing masyarakat ke arah perbaikan sesuai dengan ajaran Islam serta meningkatkan kualitas pengelolaannya. Amal usaha di bidang ini meliputi BPR, MBT, koperasi, dan biro perjalanan. Selain dari amal usaha, Muhammadiyah juga mengembangkan suatu gerakan yang memiliki peluang luar biasa dengan memformalisikan model gerakan ekonomi produktif. Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah pada era kepemimpinan Muhammad Amin Rais telah merumuskan 3 hal, yaitu yang pertama, mengembangkan amal usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah, dan yang ketiga, memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Nah, mengembangkan gerakan ekonomi Muhammadiyah dengan memberdayakan atau memberikan peluang untuk lebih kreatif bagi para pelaku ekonomi Muhammadiyah akan memberikan dampak yang lebih positif bagi Muhammadiyah dan warganya. Bagi warganya Muhammadiyah dalam menjalankan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar selaku berdasarkan sebagai ajaran tauhid dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap orang Muhammadiyah dapat menjadi contoh dalam kancah pembangunan dan pembangunannya. Baik, selanjutnya untuk subbab kedua saya di sini akan menjelaskan mengenai sumber kekuatan Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam menjalankan gerakan dakwah ma'ruf nahi mungkar selalu berdasarkan pada ajaran tauhid dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap orang Muhammadiyah dapat menjadi contoh dalam kancah pembangunan dan pembangunan masyarakat. Dalam menjalankan gerakan tersebut, Muhammadiyah memiliki beberapa amal usaha. Di antaranya amal usaha Muhammadiyah meliputi bidang kemasyarakatan yang salah satunya tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, lahir dan batin, sebagaimana yang telah menjadi rumusan cita-cita perjuangan Muhammadiyah mengenai masyarakat utama berdasarkan anggaran dasar Muhammadiyah. Yang pertama yaitu ada ayat 1 menyebutkan untuk mencapai maksud dalam tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Yang kedua yaitu ada ayat yang kedua menyebutkan tentang usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Nah, program pembinaan ekonomi umat merupakan kepedulian sejak lama, karena memang konsisten Muhammadiyah sejak dahulu. Kewirausahaan reformis malah sejak lama merupakan perintis perdagangan dan industri di kalangan pribumi. Hal ini dilakukan dengan penyusunan sebuah program yang didasarkan pada konsep, misi, dan visi tertentu. Pada dasarnya, Majelis Pembina Ekonomi membina ekonomi umat melalui 3 jalur. Nah,
Untuk jalur pertama yaitu ada mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua yaitu mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Dan yang ketiga yaitu ada memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Nah, dengan mengembangkan ekonomi itu, Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal. Aset pertama adalah sumber daya manusia, yaitu anggota Muhammadiyah sendiri, baik sebagai produsen, dan yang kedua yaitu kelembagaan amal usaha yang telah didirikan, yaitu berupa sekolah, universitas, lembaga pelatihan, poliklinik, rumah sakit, dan pengusahaan yatim piatu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada organisasi Muhammadiyah itu sendiri sejak dari pusat, wilayah, dan daerah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan subbab ketiga atau subbab yang terakhir mengenai model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah dengan visi dakwahnya ke segala lini memiliki peluang yang luar biasa dalam memformalisasikan model gerakan ekonomi produktif. Apabila pimpinan pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan majelis-majelis terkait dan perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia, amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi apabila dikoordinasikan dan dikelola dengan sebaik mungkin dan seamanah mungkin membutuhkan banyak alat tulis kantor. Kebutuhan ini menjadi peluang yang bisnis yang sangat menjanjikan untuk menopang kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Nah, model ekonomi Muhammadiyah perlu mendapat dukungan dari perguruan tinggi Muhammadiyah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dukungan ini berupa pendampingan seperti yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat, namun kapasitasnya perlu ditingkatkan dan lebih faktor terhadap kuantitasnya. Majelis Pembinaan Ekonomi Muhammadiyah pada era kepemimpinan Muhammad Amin Rais telah merumuskan 3 hal, yaitu mengemban amal usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi otoritas Muhammadiyah, dan yang kedua yaitu ada mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah, dan yang ketiga yaitu ada memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha anggota milik Muhammadiyah. Nah, amal usaha Muhammadiyah yang digerakkan diawali dengan proses bottom up atau warga Muhammadiyah secara pribadi dan simpatisme. Kemudian mereka secara ikhlas menyerahkannya kepada Muhammadiyah untuk dikelola secara terorganisasi. Amal usaha ini menunjukkan kemampuan yang signifikan, namun Muhammadiyah juga telah merintis proses top down. Nah, Muhammadiyah memiliki peluang untuk mendesain model gerakan ekonomi secara internal dan eksternal. Yang pertama yaitu secara internal. Nah, yang mana melibatkan anggota Muhammadiyah dan keluarganya, anggota Ortotom Muhammadiyah dan keluarganya, dan amal usaha Muhammadiyah dengan segala perangkatnya. Yang kedua yaitu ada secara eksternal. Anggota Muhammadiyah pasti memiliki relasi dengan dunia luar. Begitu pula dengan amal usaha Muhammadiyah otomatis memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga yang lain. Nah, kedua potensi di atas sebagai lahan gerakan ekonomi perlu dikelola oleh Muhammadiyah secara profesional dengan memposisikan pada 3 bagian, yaitu produsen, penyalur, dan konsumen. 2Q itu untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila dilihat pada kecenderungan manusia modern, peluang yang sangat efektif adalah memulai bidang ekonomi. Kebutuhan manusia modern semakin konsumtif dan materialistik, sehingga model gerakan dakwah Muhammadiyah dilakukan secara simultan dengan majelis terkait untuk mendesain model gerakan dakwah yang spesifik, unik, dan implementatif serta terjangkau ke seluruh sasaran. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.